Pertanyaannya Ustadz, jika kita sholat di belakang imam yang kita ketahui kejahilannya seperti suka mendatangi kuburan yang dikatakan keramat, juga menggampang-gampangkan sholatnya, apa hukumnya jika kita sholat di belakang imam yang seperti itu? Syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ini pertanyaan cukup tajam ya. Ditanya tentang hukum bermakmum dengan imam yang berbuat dosa besar, seperti gampangin sholat, artinya di akhir-akhirin. Sholat dia di akhir-akhirin. Yang kedua, imam yang berbuat bid'ah besar. Di sini para ulama mengatakan, jika si imam itu berbuat maksiat, dosa besar, maka tetaplah Anda sholat di belakang dia. Ya, kalau si imam ini berbuat dosa besar, sholatlah dengan dia. Seperti halnya riwayat Abdullah ibnu Mas'ud ya, kalau tidak salah, beliau sholat dengan Al-Walid ibnu Mughirah bin Abi Mu'aid, wa kana syaribal khamr. Ini riwayat Bukhari. Dia orang yang minum minuman keras. Mereka sholat di belakangnya. Kemudian bisa para sahabat di Madinah yang saat itu Masjid Nabawi berhasil dikudeta oleh para kudetor. Ya, hanya mereka sholat, para sahabat ini sholat di belakang para kudetor yang ingin menggulingkan kepemimpinan Utsman bin Affan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah, tentu di zaman ini masih banyak ya, seperti Abdullah ibnu Umar sholat di belakang Hajjaj ibnu Yusuf Al-Thaqafi, dikenal seseorang yang banyak membunuh, ya, zalim. Masalah yang berikutnya adalah sholat di belakang imam yang berbuat bid'ah. Nah, disinilah para ulama membeda. Harus dipilah antara bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menjadikan dia itu keluar dari Islam, dengan bid'ah yang bersifat amaliyah. Ya, bid'ah yang menjadikan dia keluar, seperti bid'ah aliran-aliran sesat Syiah, Khawarij besar ya, Mu'tazilah, aliran-aliran sesat, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahumullah ta'ala. Para ulama kita semua mengatakan seperti orang, kata Syekh Ibn Baz, orang yang minta-minta ke kuburan, yang dimana jelas-jelas itu kategorinya adalah syirik besar, bukan syirik kecil. Maka kita tidak sholat di belakang orang yang seperti ini, karena dia telah melakukan perbuatan syirik besar. Tapi kalau bid'ahnya bid'ah amaliyah, hanya berkaitan dengan amalan-amalan saja, maka di sini para ulama katakan, tentu ini masalah khilafiyah kalau yang ini. Tapi ar-rajih dari pandangan para ulama adalah tetap sholat di belakang mereka. Seperti ungkapan Imam Hasan al-Basri, "Sholli wa alaihi bid'atuhu." Sholatlah, sedangkan urusan bid'ahnya itu urusan dia. Kemudian dalil lagi oleh para ulama adalah sholatnya orang yang bid'ah, yang bukan bid'ah yang sampai pada tingkatan kufur tadi, sholat dia pada hakikatnya itu sah. Sholat dia kan melakukan bid'ah yang sono, kemudian dia sholat. Nah, sholat dia ini kan sah, sholat yang ini. Ya, sholatnya dia yang ini sah. Jika sholat dia yang ini sah, maka sholatlah Anda dengan itu. Nah, disebutkan di hadis Bukhari juga, "Sallu ma'ahum," salatlah kalian dengan mereka. "Fa in asabu falahum walakum." Ya, jika mereka itu berada dalam kebenaran, salat kamu tetap benar dan salat dia juga benar. "Fa in akhta'u falakum wa alaihim."
Jika sholat mereka itu salah umpamanya, maka kalian tetap berada dalam kebenaran, sholat Musa, tapi yang salah sholatnya dia. Ya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Tapi tentu idealnya jamaah akhi fillah, tentu carilah kita sholat di masjid yang imamnya ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Karena imam sholat ini bukan sekedar imam mimpin Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak. Seorang imam adalah sosok yang mengerti fakih, orang yang ngerti hukum, orang yang ngerti mana yang disyariatkan dan mana yang tidak disyariatkan, orang yang bisa menasehati orang lain ketika melihat jamaah maksiat apa. Justru dia yang berdiri pertama untuk menjadi orang yang menasehati mereka, mengingatkan mereka. Bukan sekedar orang yang mengimami, pinter ngaji, tapi ternyata dia tidak fakih. Ya, memang ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang menjadi imam itu yang paling aqra. Aqra ini apa? Para ulama ahlu hadis mengatakan aqra itu adalah orang yang paling pandai bacaan, orang yang faqih, ini aqra. Ya. Ya, tentu kita mencari yang seperti ini di masjid. Oh, di masjid ini seperti ini, di masjid yang ini imamnya faqih, ngerti ahlu sunnah wal jamaah, faham. Ya tentu yang afdal kita sholat berjamaah di masjid yang ini. Kita ya, barakallahu fikum. Ini jawaban saya, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.